Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Hastina Laratih dengan NPM 003, kemudian ada Riki dengan NPM 058 dan Welas Asih dengan NPM 077. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait aset dan pengukuran aset. Langsung saja untuk pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian aset. Aset sendiri adalah gambaran potensi jasa fisik dan non-fisik yang memampukan suatu badan usaha untuk menyediakan barang dan jasa. Aset ini adalah sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan dari entitas yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Menurut beberapa ahli, pengertian aset sendiri yaitu yang pertama dari Financial Accounting Standard Board. Aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai dan dikendalikan suatu entitas sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu. Yang kedua dari International Accounting Standard Committee, aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dari mana manfaat ekonomi masa lalu diharapkan dapat memberikan dan mengalirkan manfaat dari ke perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu menurut Australian Accounting Standard Board atau AASB. Aset adalah potensi jasa atau manfaat ekonomi masa depan yang dikendalikan oleh suatu entitas pelapor sebagai akibat dari transaksi masa lalu atau peristiwa masa lalu lainnya. Yang keempat yaitu definisi aset menurut Financial Accounting Standard Board dan Australian Accounting Standard Board. Aset adalah suatu sifat sebagai manfaat ekonomi dan bukan sebagai sumber ekonomi. Bahasan kedua yaitu terkait karakteristik aset. Di sini ada 3 karakteristik aset. Karakteristik aset yaitu manfaat ekonomi, dikuasai oleh entitas dan akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Manfaat ekonomi sendiri yaitu untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek harus mengandung manfaat ekonomi di masa depan, dan aset adalah sumber ekonomi karena potensi jasa atau utilitas yang melekat di dalamnya. Sedangkan dikuasai oleh entitas sendiri yaitu untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek atau pos tidak harus dimiliki oleh suatu entitas tetapi cukup dikuasai oleh entitas tersebut. Kepemilikan mempunyai makna yuridis atau legal, artinya untuk memiliki suatu objek diperlukan proses yang disebut dengan transaksi hak milik. Yang ketiga yaitu akibat transaksi atau kejadian masa lalu, yaitu aset harus timbul akibat dari kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi tapi bukan kriteria pengakuannya. Yang selanjutnya yaitu terkait karakteristik pendukung aset. Di sini ada 5 karakteristik pendukung aset, yaitu pertama melibatkan biaya, kedua berwujud, ketiga tertukarkan, keempat terpisahkan, dan kelima berkekuatan hukum. Melibatkan biaya yaitu suatu perolehan suatu objek yang terjadi akibat pertukaran atau pembelian suatu objek. Objek tersebut lebih kuat untuk dimasukkan sebagai aset, tetapi tiadanya kos tidak membatalkan atau suatu objek tersebut menjadi aset. Suatu aset dapat diperoleh misalnya dari hadiah yang tidak melibatkan pengeluaran sumber ekonomi. Contohnya semisal entitas tersebut mengikuti suatu ajang kompetisi yang dalam kompetisi tersebut perusahaan tersebut mendapatkan reward atau mendapatkan hadiah dari suatu ajang tersebut. Nah, hadiah tersebut merupakan aset tetapi tidak melibatkan biaya dari perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu berwujud. Suatu sumber ekonomi secara fisik dapat diamati, maka ia memang lebih kuat untuk disebut sebagai aset. Tetapi keterwujudan bukan kriteria untuk mendefinisikan aset. Yang ketiga yaitu tertukarkan.
Suatu sumber ekonomi harus dapat ditukarkan dengan suatu ekonomi lainnya. Yang keempat yaitu terpisah. Suatu sumber ekonomi harus dapat dipisahkan dengan sumber ekonomi yang lain dan berdiri sendiri. Yang kelima yaitu berkekuatan hukum. Pada umumnya, kemampuan suatu entitas untuk menguasai manfaat ekonomi timbul dari hak-hak hukum, misalnya seperti hak paksa atau yang melekat pada hak-hak hukum yang merupakan syarat mutlak untuk mengakui keberadaan aset atau suatu entitas harus memperoleh dan menguasai manfaat dengan cara lain sebagai untuk penjelasan aset tersebut. Yang selanjutnya yaitu kriteria pengakuan aset. Di sini akan dijelaskan oleh Mbak Welas Asih. Baiklah, di sini saya Welas Asih akan melanjutkan presentasi dari Saudara Hastin, yaitu tentang kriteria pengakuan aset. Nah, di sini dalam kriteria pengakuan aset itu ada 4. Yang pertama berdasarkan hukum. Jadi pengukuran untuk bagian besar aktiva itu tergantung dari substansi hukumnya. Nah, piutang itu akan diakui karena adanya transaksi penjualan dan pembelian aktiva tetap yang didukung oleh hak pemakai secara hukum. Nah, yang kedua itu pengakuan prinsip konservatisme. Jadi kerugian itu boleh sih diakui meskipun belum terrealisir, tapi keuntungan belum boleh diakui sebelum direalisir. Jadi ini berarti juga hutang diakui lebih awal dan tidak demikian dengan aktiva. Kemudian yang selanjutnya itu penentuan suatu transaksi memiliki substansi ekonomi, di mana ini berhubungan dengan kualitas informasi akuntansi yang relevan. Jadi bila suatu transaksi dinyatakan memiliki substansi ekonomi, maka penting untuk dicatat dan dilaporkan karena nilai substansi ekonomi itu sulit ditentukan, apalagi menyangkut masa yang akan datang. Kemudian yang keempat itu nilainya dapat ditukar. Jadi apabila aktiva tidak dapat ditukar secara pasti, maka aktiva tersebut tidak bisa diakui. Kemudian slide selanjutnya yaitu pengukuran aset. Nah, di sini dalam pengukuran aset itu terdapat atribut pengukuran. Nah, atribut pengukuran itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu beberapa nilai dalam bentuk uang. Jadi dalam beberapa nilai bentuk uang itu terdapat 5 poin yang dikenal. Pertama itu harga historis. Jadi tanah, gedung, perlengkapan pabrik dan kebanyakan persediaan itu dilaporkan atas dasar kos historisnya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperolehnya. Nah, kos historis ini tentunya itu disesuaikan dengan jumlah bagian yang telah didepresiasi atau diamortisasi. Kemudian yang kedua itu harga ganti. Jadi beberapa persediaan itu disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya. Itu jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan kalau aset tertentu itu diperoleh sekarang. Kemudian exit price. Jadi di sini dari beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar sekarang, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh kesatuan dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal atau perusahaannya yang tidak dilikuidasi. Jadi nilai pasar sekarang itu juga digunakan untuk aset yang kemungkinan akan laku dijual di bawah nilai bukunya. Kemudian yang selanjutnya itu nilai yang dapat direalisasi. Jadi beberapa jenis piutang jangka pendek dan persediaan barang itu disajikan sebesar nilai terrealisasi bersih, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima dari aset tersebut, kemudian dikurangi dengan pengorbanan atau kos yang diperlukan untuk mengkonversi aset tersebut menjadi kas atau setaranya. Jadi kemudian yang terakhir itu nilai tunai sekarang. Nah, kemudian piutang dan investasi jangka panjang itu disajikan sebesar nilai sekarang, penerimaan kas di masa mendatang sampai piutang terlunasi.
Kemudian dikurangi dengan tambahan kos yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Kemudian atribut selanjutnya itu nilai yang subjektif. Maksudnya di sini pengukuran-pengukuran secara periode terhadap laba, arus kas, dan nilai maupun komposisi aset, kewajiban, dan kekayaan bersih sangat membantu manajemen dalam penyesuaian untuk mengukur aset dan kewajiban yang relevan dan reliable untuk kepentingan manajemen investor dan kreditor. Kemudian atribut ketiga itu nilai ekonomi. Jadi nilai ekonomi merupakan nilai yang paling memuaskan dalam mengukur nilai aset. Tetapi kita tidak untuk mengukur nilai ekonomi secara tepat karena nilai ekonomi itu sangat subjektif. Kemudian yang terakhir itu harga historis dan nilai. Jadi harga historis itu adalah pengorbanan produsen, sedangkan nilai pasar itu merupakan pengorbanan konsumen untuk mendapatkan manfaat barang tersebut. Kemudian slide selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saudara Riki. Nah, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ulasasi dalam pengukuran aset. Yang kedua, kita bisa menggunakan menaksir nilai ekonomi yang wajar. Nah, dalam menaksir nilai ekonomi yang wajar ini ada menaksir nilai tunai. Nah, dalam menghitung nilai kas sekarang ini terdapat 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu perkiraan jumlah kas masuk kursi, tingkat buka, dan juga jangka waktu produksi mesin. Kemudian nilai pasar. Nah, ada beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi harga pasar. Yang pertama adanya pasar yang berbeda. Nah, tidak saja lokasi yang berbeda, tapi juga kondisi lingkungan pun berpengaruh terhadap harga pasar untuk produksi yang sama meskipun di kota yang sama. Kemudian yang kedua adalah dalam pasar yang tidak sempurna, waktu dan upaya untuk mendapatkan harga terbaik tetap dilakukan oleh pembeli sehingga dapat menimbulkan harga yang berbeda di antara pembeli. Kemudian yang ketiga ada pelayanan purna jual, juga berpengaruh terhadap harga yang disetujui. Kemudian beberapa atribut nilai, ini ada nilai sekarang. Nah, nilai sekarang ini digunakan untuk aset moneter jangka panjang seperti piutang jangka panjang, hutang jangka panjang, obligasi jangka panjang, dan juga sifat guna usaha. Kemudian kas yang diharapkan. Kas yang diharapkan ini adalah uang tunai yang dapat diharapkan atau terkumpul dalam jangka pendek. Nah, nilai ini digunakan untuk menilai piutang yang kemungkinan dapat ditagih. Kemudian yang ketiga ada harga histori. Biasanya digunakan untuk aset non moneter seperti persediaan, tanah, gedung, mesin, dan juga peralatan. Alternatif lain untuk menilai aset-aset tersebut adalah harga terkini atau exit price. Kemudian yang terakhir ada harga pasar. Dalam hal menilai persediaan dapat digunakan harga pasar atau perolehan mana yang lebih rendah. Bahkan dalam kondisi tertentu, misal barang yang ketinggalan zaman atau rusak dapat dinilai dengan nilai yang lebih realistis karena harga historis tidak memadai lagi. Demikian presentasi kami mengenai aset dan juga pengukurannya. Nanti kita akan beralih ke analisis laporan keuangan. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai analisis laporan keuangan PT Adikarya Persero. PT Adikarya Persero ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi di Indonesia yang didirikan pada tahun 1960 yang berada di Jakarta. Sebelumnya perusahaan ini di bawah kepemilikan negara Belanda. Namun sejak pada tanggal 11 Maret 1960, perusahaan ini dinasionalisasi dengan tujuan untuk memacu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Bisnis perusahaan ini termasuk layanan konstruksi, EPC, investasi infrastruktur, properti, dan real estate. Sejak tanggal 1 Januari 1974, PT Adikarya ini menjadi perseroan terbatas berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Perusahaan ini merupakan perusahaan konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 18 Maret 2014, di mana pada akhir tahun 2003 negara Republik Indonesia telah melepas 49% kepemilikan sahamnya kepada masyarakat melalui mekanisme IPO. Langsung saja untuk di sini terdapat perhitungan rasio pada aset
Yang pertama yaitu mengenai rasio likuiditas dan yang kedua rasio profitabilitas. Rasio likuiditas ini terdiri dari dua, yaitu current ratio dan quick ratio. Current ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang lancarnya yang akan jatuh tempo ketika ditagih secara keseluruhan. Current ratio ini dihitung dari aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Current ratio dari 2018 perusahaan ini yaitu 1,3407, sedangkan pada 2019 dihasilkan 1,2377. Nah, dari perbedaan ini terjadi penurunan sekitar 0,1, tetapi masih dikatakan baik karena perusahaan masih mampu untuk membayar utang lancarnya yang akan jatuh tempo. Yang kedua yaitu quick ratio. Quick ratio adalah rasio yang memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Quick ratio ini didapat dari aset lancar dikurangi dengan persediaan dan dibagi dengan kewajiban lancar. Dengan hasil pada tahun 2018 yaitu 1,11 dan pada tahun 2019 sebesar 1,04. Terjadi penurunan sekitar 0,6, tetapi masih dikatakan baik karena perusahaan masih mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancarnya. Yang kedua yaitu rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu margin laba bersih. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi net profit margin, semakin baik pula operasi suatu perusahaan tersebut. Margin laba bersih ini didapat dari laba bersih dibagi dengan penjualan. Laba bersih pada tahun 2018 yaitu sebesar 4,12%, sedangkan tahun 2019 sebesar 4,34%. Terjadi selisih antara 2018 dan 2019 besar sekitar 0,20%. Yang kedua yaitu margin laba kotor. Margin laba kotor ini mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin besar margin laba kotor, maka semakin baik kegiatan operasional perusahaan yang menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah daripada penjualan. Margin laba kotor ini didapat dari penjualan dikurangi HPP dan dibagi dengan penjualan. Margin laba kotor pada tahun 2018 sebesar 16,01%, sedangkan tahun 2019 sebesar 15,26%. Hal ini terjadi penurunan dari tahun 2018 ke 2019 sekitar 0,75%. Tetapi pada tahun 2019 ini masih dikatakan baik karena harga pokok penjualan masih lebih rendah daripada penjualan. Yang ketiga yaitu margin laba operasi. Rasio margin laba operasi ini merupakan ukuran untuk menghitung seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi laba operasi dari penjualan bersih perusahaan. Margin laba operasi ini didapat dari laba bersih sebelum pajak dibagi dengan penjualan. Pada tahun 2018, margin laba operasi ini sebesar 4,14%, sedangkan tahun 2019 sebesar 4,48%. Terjadi kenaikan sekitar 0,30%. Keempat yaitu rasio pengembalian aset atau return on asset (ROA). Rasio ini menilai presentase keuntungan laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset. Rasio pengembalian aset ini didapat dari laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Pada tahun 2018, rasio pengembalian aset sebesar 21,58%, sedangkan 2019 sebesar 0,13%.
0,18%. Terjadi penurunan signifikan terhadap dari 2018 ke 2019. Yang terakhir yaitu rasio pengembalian ekuitas atau ROE. Rasio ini merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengembalikan laba investasi pemegang saham dan dinyatakan dalam presentase. Rasio pengembalian ekuitas ini berasal dari laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Dari tahun 2018, rasio pengembalian ekuitas sebesar 18,24%, sedangkan rasio pengembalian ekuitas 2019 sebesar 18,67%, terjadi kenaikan sekitar 0,40%. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan laporan analisis keuangan pada PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, PT Unilever Indonesia Tbk itu sendiri merupakan perusahaan yang terkemuka di Indonesia dan bergerak di bidang industri consumer goods. Nah, perusahaan ini telah memimpin industri selama 86 tahun. Nah, bidang usahanya itu produksi, pemasaran dan distribusi barang-barang pangan seperti susu, kecap, es krim dan lain sebagainya. Kemudian Unilever Indonesia itu telah menjadi perusahaan publik pada tahun 1981 dan mendaftarkan sahamnya itu pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya pada tanggal 11 Januari 1982. Nah, Unilever Indonesia ini merupakan perusahaan yang terbesar kelima di Bursa Efek Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar, dan sekarang itu sahamnya terdapat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian di sini saya akan dalam pengukuran aset dari PT Unilever Indonesia itu saya menggunakan beberapa rasio seperti probabilitas, likuiditas, kemudian efektivitas, seperti itu. Yang pertama itu rasio profitabilitas. Ya, jadi digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Di sini dimana perhitungan hasil dari perhitungannya itu yang pertama gross profit marginnya itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 51,32%. Kemudian operating profit marginnya itu mengalami penurunan menjadi 23,06% dari tahun sebelumnya. Kemudian untuk net profit marginnya itu sebesar 16,51%, dan kemudian ROA itu pada tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Ini dikarenakan perputaran aset yang tinggi. Terus kemudian yang selanjutnya ROE itu di mana ROE itu dipengaruhi oleh ROA, NPM dan tingkat leverage keuangan perusahaan. Nah, pada tahun ini dari PT Unilever ini mengalami peningkatan dengan menghasilkan 139,96%. Jadi dapat disimpulkan bahwa probabilitas suatu perusahaan pada Unilever ini mencerminkan tingkat keefektivitas yang telah dicapai oleh operasional perusahaannya. Kemudian untuk selanjutnya itu dengan perhitungan rasio likuiditas. Jadi di mana untuk mengetahui kemampuan perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajiban atau hutang jangka pendeknya. Yang pertama itu dilihat dari current ratio-nya itu menghasilkan 62,28%, di mana manajemen mengalami
mengalami peningkatan sehingga manajemen dari PT Unilever Indonesia Tbk ini dalam mampu mengelola aset lancar dengan baik, karena dari hasil analisis ini menunjukkan 65-28% lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Kemudian untuk quick ratio-nya itu sebesar 0,46%. Jadi perusahaan Unilever ini mampu mempergunakan aset lancarnya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek pada tahun ini, dan pada tahun ini jadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kemudian kas rasionya itu menunjukkan 4,81%. Jadi kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendeknya pada tahun 2009 ini dengan kas yang tersedia cukup bagus karena rasionya juga mengalami kenaikan. Kemudian yang ketiga itu menggunakan rasio solvabilitas. Jadi rasio yang digunakan ini tujuannya itu untuk mengukur seberapa besar sih perusahaan mengandalkan hutang untuk membiayai asetnya. Dilihat dari perhitungan DER itu menghasilkan 0,74. Jadi perusahaan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemudian total hutang dilihat dari DER itu sebesar 2,9%. Jadi menunjukkan struktur permodalannya itu yang bagus dari tahun sebelumnya. Rasio aktivitas yang terakhir itu menggunakan rasio aktivitas. Jadi untuk perputaran aktiva tetapnya dilihat dari penjualan dibagi dengan aktiva tetap itu menunjukkan menghasilkan 400,56%. Jadi di mana rasio perputaran aset dari PT Unilever Tbk ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Namun meskipun begitu, hal ini itu perlu adanya evaluasi ulang mengenai aktivitas perusahaan dalam penggunaan aset tetap. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, untuk perusahaan yang akan saya analisis laporan keuangannya, saya mengangkat PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk. Nah, secara umum atau profil dari perusahaan ini, PT Ultra Jaya Milk ini didirikan pada tahun 1958 oleh Ahmad Prawirawijaya yang sekarang bermarkas di Bandung, Jawa Barat. Nah, kemudian untuk pengelolaan saat ini sedang dikelola oleh turunan kedua dari saudara Ahmad tersebut yang bernama Sabana Prawirawijaya. Kemudian analisis yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah analisis terkait dengan aset. Yang pertama ada rasio likuiditas, kemudian ada juga rasio profitabilitas. Rasio likuiditas ini merupakan rasio atau ukuran untuk dapat melihat apakah sejauh mana perusahaan itu bisa memenuhi kewajibannya atau segala utang-utangnya. Yang pertama ada dalam rasio likuiditas ini, yang pertama ada current ratio yang bisa diukur dengan menghitungkan antara aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, di mana pada aset lancar PT Ultra Jaya Milk tahun 2019 ini adalah sebesar 3.716.641 dibagi dengan kewajiban lancarnya 836.314, yaitu diperoleh hasil 4,4441. Kemudian untuk current ratio yang kedua yaitu quick ratio. Nah, quick ratio ini bisa dihitung dengan
aset lancar dikurangi dengan persediaan, kemudian hasilnya dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, aset lancar diketahui tadi 3.716.641 dikurangi 987.927. Kemudian hasilnya dibagikan dengan 836.314 dengan diperoleh hasil 3,2628. Itu untuk rasio likuiditasnya. Kemudian kita beralih ke rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas di sini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Jadi bagaimana perusahaan mendapatkan laba, berapa persen, nanti bisa dilihat dengan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu margin laba bersih atau net profit margin, atau sering disebut atau dikenal dengan NPM. Nah, NPM di sini bisa dihitung dengan laba bersih dibagikan dengan penjualan, di mana pada laba bersih PT Ultra Jaya 2019 sebesar 1.035.865 dibagi dengan penjualannya 6.241.419 diperoleh hasil 0,1660 atau sekitar 16,6%. Kemudian yang kedua ada margin laba kotor atau gross profit margin atau disingkat dengan GPM. Nah, margin laba kotor ini bisa dihitung dengan penjualan dikurangi HPP hasilnya dibagi dengan penjualan. Kemudian diperoleh hasil sebesar 0,3765 atau sebesar 37,65%. Kemudian untuk margin laba operasi atau operating profit margin atau disingkat dengan OPM bisa dihitung dengan laba bersih sebelum bunga dan pajak dibagi dengan penjualan. Dengan laba bersih sebelum bunga diperoleh pada PT Ultra Jaya tahun 2019 sebesar 1.375.359 dibagi dengan 6.241.419 dengan hasil 0,2204 atau sekitar 22,04%. Kemudian untuk rasio pengembalian aset atau return on asset atau ROA, sering disebut dengan ROA, ini bisa dihitung dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset, yaitu 1.035.865 dibagi dengan 6.608.422 diperoleh hasil 0,1567 atau sekitar 15,67%. Kemudian untuk yang kelima yaitu rasio pengembalian ekuitas atau return on equity atau sering disebut dengan ROE. Ini bisa dihitung dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Laba bersih setelah pajak sebesar 1.035.865 dibagi dengan ekuitas pemegang sahamnya sebesar 628.927 diperoleh angka 1,6470 atau sekitar 164,70%. Nah, secara garis besar untuk rasio likuiditas atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya, PT Ultra Jaya ini menurut saya tergolong bagus ya, karena mencapai angka 4,441 pada current ratio, kemudian 3,2628 pada quick ratio. Kemudian untuk rasio memperoleh labanya atau mendapatkan laba, PT Ultra Jaya ini juga tergolong bagus, masing-masing berada di 10%, yaitu ada 16%, 37%, 22%, 15%, dan 164%. Demikian analisis laporan keuangan untuk PT Ultra Jaya dari saya sekian. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.